Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali mengawali kajian kita mengambil faedah dari kitab Tauhid setelah beberapa waktu kita libur karena Ramadan dan Syawal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang telah kita lakukan dari amal-amal kita, sehingga tidak lupa kita mengucapkan untuk keseluruhan taqabbalallahu minna wa minkum, dan kita melanjutkan kebiasaan baik kita insyaallah untuk kita semakin memahami agama Allah SWT lewat kita terus selalu belajar, khususnya berkaitan dengan perkara yang sangat mendasar dalam kehidupan kita, yaitu urusan tauhid. Kita insyaallah masuk pada bab ta'ami asma'illahi ta'ala wa takhyiril ismi li ajli dzalik. Bab tentang ihtiram, yaitu menghormati nama-nama Allah Ta'ala, memuliakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa takhyiril ismi li ajli dzalik, dan mengubah nama dalam rangka untuk memuliakan asma Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita selalu sampaikan, bahwa mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala itu, atau mengenal Allah Subhanahu wa taala itu, hasilnya adalah terwujudnya rasa pengagungan terhadap Allah. Terwujudnya rasa pengagungan, pemuliaan, dan Allah zat yang betul-betul diyakini sebagai maha sempurna. Ini tuntutan ketika seorang hamba dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan bab kita ini dengan sebelumnya, yang sebelumnya adalah larangan untuk memberikan gelar qadhi qudat, ini ada juga termasuk dalam rangka untuk memuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah. Jangan sampai ada unsur menyamai Allah, menandingi Allah, atau seakan-akan dia memiliki kesempurnaan seperti Allah Subhanahu wa taala. Kan ini ada seakan-akan ada persaingan, persamaan, atau kesepadanan dengan Allah yang maha sempurna. Maka termasuk dalam hal sekalipun nama, dan tidak meyakini bahwa dirinya adalah setara dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika nama itu ada unsur penyamaan dengan Allah, maka dirubah supaya betul-betul menunjukkan bahwa Allah zat yang maha sempurna dan dia adalah hamba yang selayaknya menduduki tempatnya sebagai seorang hamba yang menyadari tentang segala kekurangannya, dan kemudian menyandang hal-hal yang wajar bagi seorang hamba, apa yang dibolehkan bagi seorang hamba untuk bergelar dengan gelar-gelar itu atau dengan nama-nama tersebut. Antum baca dalil yang dibawakan dalam bab ini. Silahkan baca. Ya, baik. Nabi Syuaib radhiyallahu anhu annahu kana ibna Abu Bakr faqala lahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna Allaha qasama fadilahu al-faqr faqala inna qawmi istahaqan baina
فرضي رواية القلب فقال من هذا فما لك من الولد فقلت شريح ومسلم عبد الله قال من أكبرهم قلت شريح قال مثل أبو شريح Ya. An Abi Suraih radhiyallahu anhu, dari Abu Suraih radhiyallahu anhu, annahu kana yukna Abul Hakam, sesungguhnya Abu Suraih digelari dengan gelar Abul Hakam. Faqala lahu nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bersabdalah Nabi SAW, innallaha huwal hakam, sesungguhnya Allah adalah al-hakam, wa ilaihil hukmu, dan hukum itu kembalinya hanya kepada Allah SWT. Faqala, berkata Abul Hakam, inna qaumi idha ikhtalafu fi syai' atauni fahakamtu bainahum. Ya Rasulullah, apabila mereka berselisih dalam suatu perkara, mereka mendatangiku, lalu aku di antara mereka, aku beri keputusan hukum di antara mereka. Faradhiya kilal fariqaini, lalu keduanya pun dia bisa ridha dengan keputusanku. Faqala, kata Rasulullah, ma ahsana hadza, alangkah sangat bagusnya perkara ini. Artinya dia orang bijak, sangat bagus dalam memberikan keputusan, termasuk cerdas dan bijak, sehingga orang bisa ridha dengan apa yang diputuskannya. Karena untuk seperti itu ya membutuhkan ilmu, pengalaman, kemudian sikap kebijaksanaan, pendalaman masalah, kecerdasan menangkap yaitu permasalahan yang diajukan, sehingga betul bisa memberikan keputusan yang pas untuk orang yang mereka saling bersengketa. Famalaka minal walad, apa kamu punya anak? Kata Nabi kepada Abul Hakam. Fakultu, aku katakan Syurih wa Muslim wa Abdullah. Punya ya Rasulullah, namanya Syurih, Muslim, dan Abdullah. Qala, Nabi katakan, faman akbaruhum, siapa yang paling besar di antara anak-anakmu itu? Qultu Syurih, yang paling besar Syurih ya Rasulullah. Qala fa anta Abu Syurih, kalau begitu engkau gelarnya Abu Syurih saja. Rawa Abu Dawud wa ghairuhu. Ini bab yang sebenarnya telah kita sampaikan tadi, di antara pembahasan di dalam pembahasan tauhid adalah bagaimana hamba senantiasa memuliakan Allah Ta'ala, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika seorang sudah terlanjur memiliki gelar-gelar yang tidak layak bagi dia, maka hendaknya dirubah dalam rangka untuk menghormati atau memuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ ada nama, ada kunyah, ada juga laqab. Nama seperti nama bawaan yang diberikan nama kepada, yakni oleh orang tua kepada orang tersebut. Abu Syurih ini namanya Hani ibnu Yazid al-Kindi, seorang sahabat yang tinggal di Kufah dan meninggal di Madinah tahun 68 Hijriah. Itu nama yaitu Abu Syurih. Kemudian digelari dengan Abul Hakam, itu adalah
gelar yang diambil dari sikap dia yang sangat bijak, yang memutuskan perkara itu banyak orang yang kemudian dia ridha. Kunyah ini bisa diambil dari anaknya, kunyah atau panggilan. Kunyah, panggilan. Bisa diambil dari anaknya atau bukan anaknya. Dari anaknya ya biasanya diambilkan yang terbesar. Anak yang terbesar. Kayak mamanya Sotabu Nida, anak dulu yang pertama adalah Nida, walaupun perempuan. Sehingga dikenal dengan ini Abu Nida. Dan yang lain-lainnya dari orang-orang yang mereka memiliki itu anak. Akan tapi tidak mesti diambil dari ini anak. Bisa diambil pula dari ini atau kunyah bisa dari interaksinya dia dengan sesuatu umpamanya. Nabi menggelari Abu Hurairah yang namanya bukan Abu Hurairah. Tapi seringnya Abu Hurairah berinteraksi dengan yaitu kucing. Ali bin Abi Thalib itu kunyahnya di antara adalah Abu Turab. Ali pernah bermasalah dengan atau pernah marah atau bermasalah dengan istrinya. Kemudian tidur di atas tanah. Dicari-cari Nabi, Ali didapatkan sedang tiduran di atas tanah. Lalu Nabi bangunkan dan Nabi panggil dengan gelar ya Aba Turab. Wahai Aba Turab. Abu Turab, itu Turab adalah tanah. Dan kemudian Ali merasa sangat nyaman dan senang dengan gelar Abu Turab ini tersebut. Ini adalah panggilan-panggilan yang Nabi berikan atau panggilan yang boleh disandang seorang. Bisa dari mengambil anaknya, itu juga nggak pakai anak nggak apa-apa. Umpamanya Ummu Abdillah kayak Aisyah bergelar dengan Ummu Abdillah atau dipanggil dengan Abdillah, yang Aisyah tidak memiliki nama, tidak memiliki anak, ini Abdillah. Tapi boleh berkunyah dengan yaitu ini Abdillah. Atau kemudian juga ini Laqab. Laqab itu biasanya untuk gelar-gelar yang mengandung pujian. Tapi terkadang orang dilaqabi dengan hal yang menunjukkan tentang keburukan dia seperti Abu Lahab. Gelar bagi Abu Lahab, Abu Jahal juga termasuk diantara ini laqab mereka yang namanya bukan Abu Lahab, namanya bukan Abu Jahal, tapi digelari dengan gelar itu. Kemudian di antara nama-nama Allah itu ada yang boleh dipakai makhluk, ada yang tidak boleh dipakai makhluk. Yang tidak boleh dipakai makhluk contohnya adalah Ar-Rahman, Allah Ar-Rahman. Kemudian Ar-Razzaq, ini nggak boleh. Al-Khaliq, ini adalah nama-nama yang tidak dibolehkan dipakai oleh ini makhluk. Tapi ada nama Allah yang boleh dipakai oleh makhluk. Seperti Rahim. Nabi sendiri digelari dengan Raufur Rahim. Nabi yang Rauf, yang Rahim. Intinya ada nama-nama Allah yang boleh dipakai oleh ini makhluk, dan ada nama-nama yang tidak boleh dipakai oleh makhluk. Nama-nama yang tidak dibolehkan untuk makhluk, maka ketika makhluk itu bernama dengan nama itu hendaknya diganti. Demikian pula sifat-sifatan yang menunjukkan ini gelar-gelar kebesaran. Itu termasuk di antaranya adalah Abul Hakam. Yang Al-Hakam adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang membuat hukum, semua kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang ini Al-Hakim, Al-Hakim, zat yang maha bijak, yang tidak ada cacatnya di dalam
Itu keputusan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah termasuk di antara adab. Adab di antara ahli tauhid adalah bagaimana dia memiliki ketawadhuan terhadap Allah, termasuk dalam hal masalah pemakaian gelar-gelar, nama-nama, jangan sampai memberikan kesan nama yang tinggian, nama yang seakan itu adalah nama yang menyaingi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ma yustafadu minal hadits. الأول فيه تحريم امتهان أسماء الله تعالى والمنع ما يوهم عدم احترامها كالتكني بأبي الحكم ونحوه. Fihi tahrimum tihani asma'illahi ta'ala wal man'u mimma yuhimu adami ihtiramiha kattakani biabil hakami wa nahwih. Ini haramnya dia Pak imtihan itu yang mana Pak itu? Apa dia yang pas? Penghinaan atau merendahkan. Haramnya adanya unsur perendahan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Dan larangan mimma yuhimu adam ihtiramiha. Larangan menggunakan nama yang mengesankan tidak menghormati atau tidak memuliakan Allah, nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Seperti berkunyah Abul Hakam tadi, yang semisal dengan kunyah-kunyah tersebut, maka yang seperti ini adalah ini terlarang. Ini termasuk bagian pada ihtiram terhadap asma Allah ini ta'ala. Jangan menggunakan kunyah, nama, gelaran-gelaran yang ada unsur-unsur menandingi, menyamai Allah Subhanahu wa taala. Terus Annal hakama min asma'illahi ta'ala. Sungguhnya al-hakam adalah termasuk di antara nama Allah SWT. Allah al-hakam, Allah al-hakim, Allah zat yang ini mengeluarkan hukum. Tidak boleh ada hukum, idil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum hukum Allah SWT. Allah al-hakam, Allah al-hakim, Allah dan dzul hikmah al-balighah. Allah pemilik hikmah yang sempurna. Semua apa yang datang dari Allah pasti mengandung hikmah, dan hikmah Allah pasti ini hikmah yang sempurna. Dan pemutus perkara, memutus segala perselisihan adalah Allah Subhanahu wa taala. Terus jawazu sulhi wa tahakum ila man yasluhul lil qada. Bolehnya seorang dia berdamai atau berhukum kepada orang yang bisa memperbaiki, yang memberikan keputusan yang terbaik, yang memberikan keputusan yang bagus. Orang yang bijak, walaupun wa illam yakun qadhiyan, walaupun dia ini adalah bukan seorang qadhi, bukan seorang hakim, tapi dia dikenal keilmuannya, dikenal sikap bijaknya, dikenal bagusnya keputusan-keputusannya, wa nau yalzamu hukmu, dan yaitu melazimkan yaitu keputusan yang dia putuskan tersebut. Ini adalah yang keempat.
Anna yukanna rajul bi akbari banihi. Seorang itu dipanggil yaitu kunyah dengan anak yang paling gedenya. Anak yang paling besarnya. Biasanya ya kalau ada laki-laki, tapi kalau nggak ada paling gedenya perempuan ya perempuan. Tapi nanti kalau ada keluar laki-laki bisa kemudian ya pakai yang anak yaitu laki-laki. Yang kelima, masru'iyatu taqdimil kabir, yaitu maksudnya untuk mendahulukan yang besar. Ini termasuk adab. Adab dalam muamalah, adab dalam mendahulukan seorang. Jadi senioritas itu perlu diperhatikan. Di antara adab yang diajarkan Nabi SAW juga adalah menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Laisa minna malam yuwaqir kabirana wa yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang mereka tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang muda. Hendaknya punya adab. Termasuk dalam masalah keilmuan. Tua dalam masalah ilmu. Sehingga kita diperintahkan selalu merujuk kepada para ulama. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu bersama dengan para ulama kibar kalian. Karena kibar itu ada kibar rusin, kibar yang berkaitan dengan usia, dan ada kibarul ilmi, kibar yang berkaitan dengan ilmu. Kalau seorang menyatu padanya kibarul sin dan kibarul ilmi, ini adalah kematangan. Tua dan ya ini berilmu, ini biasanya akan matang. Kibarusin itu berkaitan dengan pengalaman hidup, sehingga biasanya jiwanya lebih menep, jiwanya lebih yaitu apa menep itu apa? Dia lebih menghayati, lebih tenang, lebih sudah betul-betul meresapi kehidupan. Dan digabungkan dengan kibarul ilmi, kedalaman ilmunya, ketuaan ilmunya, melahirkan sikap-sikap yang jauh lebih ini bijak. Adapun yang masih muda, itu yang belum hilang itu jiwa mudanya. Sehingga sering muncul sikap-sikap muda yang heroik atau yang jelas yang paling menonjol ini ajalah, yaitu suka tergesa-gesa atau keputusannya juga pandangannya lebih pendek. Yang tua lebih beda, lebih panjang lagi pandangannya. Sehingga di dalam Islam memperhatikan masalah ketuaan di sini. Sehingga termasuk dalam masalah muamalah, penghormatan, yang tua lebih didahulukan dibandingkan dengan yang muda. Ini adalah termasuk bagian daripada adab yang perlu untuk diperhatikan. Dan begitulah fitrah manusia, pasti akan ya pengennya begitu. Yang keenam, ya masru'iyatu takhyiril ismi ghairil munasib ila ismin munasib. Masru'nya atau disyariatkannya merubah nama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tidak sesuai dengan syariat. Nama-nama yang memiliki mana-mana yang buruk juga perlu dirubah. Namanya ya namanya nama berhala Abdul Uzza atau Abdul Lata, atau namanya Fir'aun. Ya nama-nama yang punya nama-nama buruk, kesan buruk, dirubah namanya iblis. Anaknya dinamai iblis atau anaknya dinamai nama-nama yang buruk. Ini dirubah karena nama mengandung unsur itu doa dan harapan. Dengan nama itu diharapkan dia yaitu betul-betul memiliki kejiwaan seperti dalam namanya. Ini bab yang berkaitan dengan pemulihan terhadap asma Allah Subhanahu wa taala. Dan pelajaran tentang asma Allah ikhwani fillah, sekali lagi kita mengingatkan
Sesungguhnya pelajaran yang sangat inti, sangat penting, dan sangat berkaitan dengan perwujudan penghambaan seorang hamba kepada Allah Ta'ala. Jadi yang telah kita sampaikan insyaallah bahwa tauhid uluhiyah itu sangat berkaitan erat dengan tauhidul asma wa sifat. Karena kesempurnaan penghambaan seorang hamba sangat berkaitan dengan sejauh mana dia pengenalannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Al-Imam Ibnu Qayyim, akmalun nasi ubudiyatan, orang atau manusia yang paling sempurna penghambaannya adalah al-muta'abbid bi jami'il asma'i wa sifat allati yutali'u 'alaihal bashar. Kesempurnaan penghambaan manusia kepada Allah itu, atau manusia yang paling sempurna penghambaannya kepada Allah adalah orang yang mereka menghamba kepada Allah, menyembah Allah dengan semua nama-nama dan sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan nama-nama dan sifat yang Allah telah terangkan kepada para hamba. Sehingga orang yang paling mengenal Allah, yang paling faham tentang Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling sempurna di dalam memberikan penghambaannya kepada Allah Ta'ala. Karena setiap nama Allah menuntut seorang menghamba sesuai dengan kandungan yang ada di dalam nama Allah, yaitu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang yang mereka semakin faham tentang Allah, semakin mengenal yaitu nama-nama dan sifat Allah, dia akan semakin sempurna dalam memberikan penghambaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu nama Allah menuntut kita untuk menghamba kepada Allah Ta'ala. Allah memiliki nama Al-Ghafur, Zat yang Maha Pengampun. Seorang hamba yang dia mengetahui Allah Al-Ghafur, maka dia pertama akan senantiasa meminta ampun kepada Allah, banyak-banyak beristighfar kepada Allah. Karena Allah akan mengampunkan dosa sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalau dia mau minta ampun kepada Allah, beristighfar kepada Allah, maka Allah akan ampunkan. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, thumma la tusriku bi syai'an. Ya ibna Adam, lau balagat dhunubuka anana sama, thumma astaghfartani. Wahai anak Adam, seandainya dosa Anda itu sampai sundul langit, sampai menyentuh langit, lalu Anda minta ampun kepadaku, laghfartu lak, pasti akan aku ampunkan. Sehingga seorang hamba yang tahu Allah adalah Al-Ghafur, maka dia senantiasa akan memperbanyak istighfar, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, Allah yang menutup, mengampunkan, menghapuskan dosa-dosa. Dan tidak akan pernah putus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan dia pun ketika mengetahui Allah adalah Al-Ghafur dan mencintai kepada orang yang suka memaafkan atau mengampunkan kesalahan orang, dia akan menjadi orang yang paling pemaaf. Orang yang gampang mengampunkan atau gampang mengampunkan kesalahan-kesalahan orang. Maka ketika Abu Bakar As-Siddiq, beliau mensikapi Mistah. Mistah itu termasuk masih keluarga Abu Bakar, tapi miskin. Dia keponakannya atau apanya, atau pokoknya masih ada rentetan keluarga. Ketika tersebarnya berita dusta tentang Aisyah radhiyallahu anha, haditsul ifki, ternyata Mistah termasuk orang yang ikut andil menyebarkan berita dusta tersebut. Sehingga ketika turun ayat tentang pembersihan nama Aisyah dari Allah Subhanahu wa taala, alangkah sangat murkanya Abu Bakar Siddiq. Bagaimana orang ini sudah dibiayai, kemudian dia malah ikut menyebarkan berita bohong tentang Aisyah radhiyallahu anha. Maka Abu Bakar niat untuk diputuskan. Turunlah ayat
yang merupakan teguran yang diantaranya adalah Allah ingatkan, tidak sukakah seandainya Allah mengampunkan kalian? Lalu Abu Bakar Siddiq, ya Allah, aku suka seandainya engkau mengampunkanku. Maka dia nggak jadi memutuskan, yaitu mukafaahnya kepada Mistah. Ini orang yang mereka berharap ampunan Allah Ta'ala. Sehingga orang mereka menginginkan ampunan Allah, dia akan gampang mengampunkan orang lain. Dia akan banyak memberikan ampunan ke ini orang lain. Itu baru satu nama. Lah kalau dia mengenal nama Allah, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, kelima, terus semuanya nama-nama itu menuntut dia menghamba kepada Allah, maka semakin sempurna, semakin mengenal Allah, akan semakin sempurna dia dalam memberikan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, mempelajari nama-nama dan sifat Allah itu sungguhnya merupakan tuntutan yang mutlak bagi seorang hamba yang ingin semakin membangun kecintaan kepada Allah, ingin membangun rasa takut kepada Allah, ingin membangun rasa pengagungannya kepada Allah, ingin membangun rasa kerinduannya kepada Allah, sehingga tergambar tentang kesempurnaan Allah, dan itu yang akan mengantarkan seorang ihsan dalam beribadah. Yang ihsan itu adalah anta budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan itu adalah Anda beribadah kepada Allah SWT seakan-akan Anda melihat Allah. Di dunia kita tidak akan bisa melihat zatnya Allah, tapi menyaksikan tentang segala keagungan Allah yang telah dia kenal tentang Allah, yang Allah telah mengenalkan dirinya dengan nama dan sifatnya. Makamnya maqam musyahadah. Seakan-akan dia melihat Allah, menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang muncul perasaan orang yang seperti ini adalah ini kerinduan terhadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka merasakan lezatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lezatnya yaitu dalam menghamba kepada Allah taala. Karena penuh kecintaan, penuh dengan kerinduan, penuh dengan pengagungan, sehingga betul-betul hatinya merasakan lezatnya amal-amal ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang yang mereka mengenal Allah adalah berihtiram, ta'zim, ihtiram kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk pada bab berikutnya. Bab man hasala bi syai'in fihi dzikrullah awil Qur'an awil Rasul. Baca. awil Rasul. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى ولئن سألتهم فيقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال رجل في غزوة تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكتب ألسنا ولا أدبان عند اللقاء يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء فقال له عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره فوجد القرآن قد سبقه فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب وقطع به عنا الطريق قال ابن عمر كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نأخذ ونلعب فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم سورة التوبة وما يلتفت إليه وما يزيده عليه. Ya.
Bab man hasala bi syai'in fihi dzikrullah. Bab tentang orang yang melakukan pelecehan, penghinaan, perendahan, bermain-main yang di dalamnya itu ada dzikrullah, ada unsur dzikrullah, penyebutan tentang Allah, berkaitan dengan Allah, awil Quran atau Al-Quran, awil Rasul atau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti yang telah kita tadi sampaikan, bahwa seorang Muslim atau pelajaran tauhid itu mengajarkan kepada kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengagungkan semua yang diagungkan Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa inna min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar agama Allah, maka itu menunjukkan ada ketakwaan di dalam hati dia. Sehingga tauhid itu mengajarkan pengagungan. Hal-hal yang wajib diagungkan, hal-hal yang Allah agungkan, wajib dia agungkan. Allah, nabinya, kemudian Al-Quran, kemudian ulama, bahkan kaum muslimin, ini adalah semua wajib untuk mereka agungkan. Bagaimana seorang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak mengagungkan Allah? Bagaimana dia tahu Allah zat yang maha sempurna, lalu dia tidak mengagungkan Allah, dia menjadikan Allah sebagai bahan pelecehan? Orang-orang Yahudi, contoh orang-orang yang mereka melecehkan Allah Ta'ala dengan memberikan ungkapan-ungkapan yang kurang ajar kepada Allah Ta'ala. Umpamanya, yadullah makhlulah, tangan Allah terbelenggu, yang menunjukkan Allah disifati dengan pelit. Maka Allah bantah, ghullat aydihim walu'inu bimaqalu bal yadahu mabsutatan. Mereka mengatakan tangan Allah adalah terbelenggu. Allah tegaskan, merekalah yang tangannya terbelenggu. Kita tahu perekonomian dunia banyak digerakkan oleh orang Yahudi yang berdasarkan dengan kebakhilan dan kejahatan. Ekonomi ribawi, ekonomi yang tegak di atas pemikiran kejahatan, kezaliman, dan mengeruk keuntungan sebesar-besarnya di atas penderitaan dan darah orang lain. Maka ekonomi ribawi, ekonomi penghisap darah, dikenal dengan lintah darat. Ini penghisap darah manusia. Sehingga riba itu menjadikan seorang bangkrut, betul-betul bangkrut, yaitu secara real maupun bangkrut, hilang keberkahan dalam ekonomi ribawi. Sebaliknya sedekah adalah kemakmuran, adalah yaitu keberkahan. Sehingga Allah katakan, yamhullahu ar-riba wa yurbi sedekah. Allah menghapuskan riba dan Allah menyuburkan sedekah. Sedekah subur. Karena sedekah adalah bukti keimanan dia kepada Allah, dan subur itu adalah di sisi Allah Ta'ala. Karena orang mereka sedekah, Allah akan kembangkan sedekahnya itu bisa dari satu butir korma menjadi satu gunung korma. Allah akan kembangkan menjadi besar. Dan juga subur di kalangan manusia dengan sedekah akan menyuburkan kebaikan, akan menjalin silaturahim, muamalah, menghilangkan kedengkian, hingga menghilangkan keburukan-keburukan. Sebaliknya,
riba Allah hapuskan. Membuat bangkrut, termasuk ini terhapusnya keberkahan di dalam ini model-model ribawi. Maka kata Nabi, tidaklah seorang dia memperbanyak harta dari riba illa wa aqibatu amri, kecuali akibat akhirnya adalah yaitu kebangkrutan, yaitu hancurnya perkara tersebut. Orang-orang Yahudi pun pernah mengatakan kepada Allah, innallaha faqirun wa nahnu aghnia. Allah fakir dan kita ini yang kaya. Orang Yahudi, orang yang dungu, kurang ajar, dungu. Ketika Allah SWT menggunakan bahasa in tuqridullaha qardan hasanan, jika kalian memberikan pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik, ini sungguhnya adalah bahasa Allah yang sangat ibaratnya memberikan penghormatan, penghargaan, pemuliaan kepada orang-orang yang mereka berbuat baik. Semua harta yang dimiliki manusia datangnya dari Allah Ta'ala, yang memberi Allah Ta'ala. Lalu ketika Allah menggugah manusia untuk berinfak, memberikan para orang lain, itu dengan ungkapan seakan-akan dia adalah pemilik hartanya, manusia pemilik hartanya, bahwa dia meminjami Allah, pinjamilah Allah, sehingga nanti Allah akan kembalikan kepada dia. Ini adalah ungkapan menunjukkan pemuliaan kepada manusia ini agar mereka pun merasa tidak sia-sia. Apa yang dia keluarkan dari infak, sedekah, yang dengan dibahasakan Allah meminjami Allah Subhanahu wa taala, dikeluarkan fisabilillah, itu Allah akan kembalikan bahkan dengan lipatan-lipatan yang sangat besar. Inilah sesungguhnya pemuliaan dan motivasi dari Allah agar manusia itu betul-betul termotivasi untuk dia bisa mengeluarkan hartanya fisabilillah, sedangkan harta itu sendiri adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah menginginkan kita berbuat baik dengan ungkapan mbok dia meminjami Allah. Mbok hendaknya kamu pinjami Allah, seakan-akan Allah membutuhkan dia, sedangkan tidak membutuhkan sama sekali. Ini adalah menunjukkan tentang keluhuran, kemuliaan, ketinggian Allah dalam memperlakukan hambanya. Tapi orang Yahudi dasar abnaul kirdah, yaitu anak monyet, keturunan monyet, maka tidak beradab, tidak berakhlak kepada Allah, bahkan mengelari Allah dengan fakirun, itu Allah adalah fakir. Dan kita ini yang kaya. Demikian juga orang-orang mereka menisbatkan sesuatu yang cacat bagi Allah. Allah punya anak. Kalimat yang Allah katakan, takatus samawatu yatafattarna minhu wa tangshaqqul ardu wa takhirul jibalu hadda andauhum lirahmani walada. Hampir-hampir langit runtuh, bumi terbelah, gunung jugruk, gara-gara ucapan mereka menuduh Allah memiliki anak. Ini adalah semuanya termasuk sikap-sikap yang tidak beradab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya termasuk kalau kaum muslimin, orang-orang mereka mentaktil, menolak nama dan sifat Allah, kemudian mengarang-arang sendiri tentang nama dan tentang sifat-sifat Allah Ta'ala dengan akalnya. Ini adalah semuanya termasuk hal yang tidak menunjukkan tidak beradab terhadap Allah, tidak memuliakan Allah, tidak mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga seorang muslim diajarkan untuk dia mengagungkan Allah dan mengagungkan Rasulullah. Yang pengagungan kepada Rasulullah termasuk bagian keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Al-Hujurat itu penuh dengan pelajaran adab yang diajarkan oleh Allah kepada kaum mukminin, bagaimana adab terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la taj'aru lah. Dan seterusnya ayat tersebut semuanya berkaitan dengan adab. Bagaimana seorang mukmin dia beradab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat sangat beradab sekali dengan Nabi. Termasuk tidak berani mengangkat suara tinggi-tinggi. Termasuk tidak memanggil Rasulullah kecuali dengan ini gelar-gelarnya, bukan dengan namanya. Ini termasuk semuanya adab yang diajarkan oleh Allah kepada kaum mukminin bagaimana beradab kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian juga kepada kepada para ulama, yang para ulama adalah warasatul anbiya. Bagaimana beradab kepada para ulama yang merupakan pewaris para nabi, agar kita senantiasa mengikuti para ulama, berada di belakangnya para ulama, karena ilmu ada pada mereka dan kita wajib untuk senantiasa membangun amaliyah kita dengan ilmu. Maka Islam mengajarkan bagaimana beradab, bersikap kepada para ulama kita. Demikian pula mengagungkan Al-Quranul Karim yang merupakan kalam Allah, termasuk mushaf yang isinya adalah kalam Allah. Isinya adalah Al-Quran kalam Allah. Sama-sama terbuat dari kertas, dicetak dari kertas yang sama, tinta yang sama. Maka ketika telah menjadi mushaf dengan menjadi Quran berbeda, wajib memberikan perlakuan yang berbeda. Karena yang terkandung dalam kertas itu adalah kalam Allah. Ini kalam Allah. Sehingga dia memiliki kewajiban untuk memperlakukan sebagai bentuk pengagungan, pemuliaan terhadap sang pemilik kalam, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama surat kertas, satu kertas isinya adalah suratnya Sri Sultan. Beda dengan kertas yang isinya tulisan anak TK. Akan menjadi berbeda bobotnya atau nilainya kertas tersebut. Ya sama dengan juga sama-sama bangunan dari batu, bata, pasir, gamping, semen. Satu jadi masjid, satu jadi WC. Pelakuannya berbeda antara dua bangunan yang sama banyak tersebut. Ini adalah termasuk hal yang mesti difahami setiap muslim, adab-adab yang benar terhadap hal-hal yang diagungkan, dimuliakan oleh Allah SWT. Termasuk pengagungan kepada dulul Islam, agama Islam, sehingga tidak menjadikan sebagai pelecehan, karena Islam adalah ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian termasuk kepada kaum muslimin yang mereka keislamannya menjadikan dia terhormat, mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka melecehkan Allah, melecehkan Rasulullah, melecehkan Al-Quran, melecehkan yaitu ajaran Islam, ini adalah perilaku orang-orang kafir atau orang munafik, yang mereka tidak memiliki pemuliaan, tidak memiliki pengagungan, tidak memiliki penghormatan terhadap Allah, Rasulnya, agamanya, para ulamanya, yang menunjukkan tentang jeleknya, busuknya jiwa mereka, kotornya jiwa mereka. Ayat yang beliau bawakan berkaitan dengan sikapnya seorang munafik terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ayat ini, wala in salatu la yaqulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Dan kamu tanya mereka ya Rasulullah SAW, pasti dia akan mengatakan bahwa kami hanya sendoguro, main-main. Maka Allah bernabi, qul wa ayati wa rasuli kuntum tasiun. Apakah terhadap Allah, ayatnya, Rasulnya kalian istihza? Ini kalian bermain-main dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasul Allah. Tiga ayat ini mengajarkan kepada kita mayustafadu minal ayat.
ما يستفاد من الآية الأول أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر ينافي التوحيد. Ya annal istihza'a billahi wa ayati wa rasulihi kufrun yunadi at-tauhid. Sesungguhnya istihza, memperolok-olok Allah, ayat-ayatnya, Rasulnya adalah kekafiran yang merusak tauhid. Karena tauhid mengajarkan untuk memuliakan, ihtiram, ta'zim terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap Al-Quran, ayat Allah, terhadap Rasul Allah, yang semuanya adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita pun wajib untuk yaitu memuliakan apa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua. Ini anna man fa'ala al-kufra wa da'a annahu lam ya'lam annahu kufrun la yu'daru bidzalik. Anna man fa'ala al-kufra, sesungguhnya orang melakukan kekafiran, wada'a annahu lam ya'lam, dan dia mengaku bahwa dia enggak tahu, annahu kufrun la yu'dar bidzalik, ini adalah kekafiran yang tidak diberikan udzur. Kebodohan itu ada kebodohan yang Allah berikan udzur, ada kebodohan yang tidak Allah berikan udzur. Mestinya secara fitrah pun orang tahu hal-hal yang mesti dimuliakan, nggak boleh dilecehkan. Dari kalangan para makhluk saja, hal-hal yang perlu untuk dijaga kehormatannya orang tahu. Kalau Pak Lurah itu nggak boleh dipakai untuk ejekan, olok-olokan, orang tuanya nggak boleh dipakai untuk ejekan, olok-olokan, perendahan, main-main, apalagi camat, apalagi bupati, apalagi gubernur, semuanya. Masuk kepada Allah, nabinya, kemudian agamanya, nggak pakai dalil pun orang tahu kalau itu adalah hal yang terhormat, yang tak boleh dipakai untuk main-main. Ini kebodohan yang betul-betul sangat rusak. Lain dengan orang mereka bodoh tentang ya ini beberapa ajaran Islam yang memang perlu belajar. Terkadang ada udzur, ada kebodohan yang Allah berikan udzur, tergantung kondisinya. Dan ada kebodohan yang tidak Allah berikan udzur. Maksud diantaranya dalam masalah pelecehan terhadap Allah, Rasulnya, agamanya. Ini menunjukkan tentang buruknya watak orang tersebut, rusaknya perwatakan orang tersebut. Terus wujubu ta'zimi dzikrillah wa kitabi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wajibnya untuk mengagungkan hal yang berkaitan dengan Allah, kitabnya, rasulnya. Tentu pemuliaannya sesuai dengan kadarnya. Pengagungan kepada Rasulullah SAW berbeda dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasul adalah makhluk, Allah adalah Al-Khaliq. Sehingga tuntutan pengagungannya juga ini berbeda antara Allah yang sang pencipta dengan Rasul. Ada tuntutan pengagungan, pemuliaan, tetapi tidak boleh sampai pada kemudian menyamakan Allah dengan makhluk. Sehingga ada orang-orang mereka hulu terhadap Rasulullah SAW sampai kemudian mengangkat ke derajat uluhiyah atau keyakinan-keyakinan tentang rububiyah Rasulullah, perlakuan ubudiyah kepada Rasulullah, meminta, meyakini Nabi tahu yang gaib, dan seterusnya. Ini adalah pengagungan yang hulu, yang masuk pada wilayah syirik, penyekutuan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Terus yang Ar-Rabi' anna man talaffara bi kalamil kufri kafara walau lam ya'taqad ma qala bi qalbi. Anna man talaffat bi kalamil kufri, barang siapa yang melafatkan kalimat-kalimat kekufuran, kafar, dia adalah kafir. Walau lam ya'taqad, walaupun kalimatnya enggak diyakini. Atau walau lam ya'taqid, atau walaupun dia tidak meyakini tentang kalimatnya tersebut, main-main.
maka fi biqalbi, apa yang diucapkan oleh hatinya. Ini tidak meyakini tentang apa yang diucapkan oleh lisannya, tapi itu adalah termasuk pembatal Islam berucapan atau perbuatan. Walaupun dia tidak meyakininya sebagaimana yang dia ucapkan, tapi permainan dia, pelecehan dia, bermain-mainnya dia telah menjadikan dia kufur dengan ini ucapannya tersebut. Sehingga jangan sampai orang bermain-main dalam urusan Allah, Quran, Rasulnya. Ini seperti banyak pada para pelawak. Apalagi kalau pelawaknya itu dia mantan santri yang taunya pelajaran di pondok-pondok, sehingga justru ajaran Islam yang menjadi bahan pelecehan. Malaikat, kemudian ajaran Islam, kemudian ya pakaian-pakaian Islam, kemudian hal yang macam-macam. Ini sangat bahaya. Ya dulu ada ikhwan yang masuk dalam dunia pelawak, tapi udah tobatnya, sudah keluar kayaknya. Ya kalau ngelawak ya akhirnya nyerempet-nyerempet agama juga, karena dia adalah yaitu background belajar agama, sehingga bahan lawakannya pun juga nyerempet-nyerempet tentang ini agama. Ini sangat berbahaya. Ayat itu, ayat tentang istihza, dijelaskan di dalam hadis Rasulullah SAW, riwayat yang para sahabat ceritakan tentang kejadian orang munafik yang bagaimana mereka telah melakukan istihza terhadap Allah, terhadap Rasulnya. Ani bin Umar wa Muhammad bin Ka'ab wa Zaid bin Aslam wa Qatadah. Dari bin Umar bin Ka'ab, Zaid bin Aslam dan Qatadah, dakhala hadits ba'dhim fi ba'd, yang ini pembicaranya adalah bercampur satu dengan yang lainnya. Annahu qala rajulun fi ghazwati Tabuk. Sesungguhnya dia bercerita tentang seorang yang di peperangan, sesungguhnya telah berkata seorang yang ikut perang Tabuk. Ini ada seorang munafik yang dia ikut di perang Tabuk. Orang munafik itu ya ikut sholat, ikut jihad, terkadang berangkat jihad. Ngapain? Ya dia kan kepentingannya untuk memperlihatkan amaliyahnya kepada kaum muslimin. Kalau dia merupakan bagian daripada kaum muslimin. Sedangkan kemunafikan itu kekafiran di dalam batin. Ya kalau dia suruh milih, sebetulnya milihnya itu gak berangkat. Milihnya gak sholat. Tapi dia lakukan itu karena memang kebutuhan. Karena dia butuh untuk terlindungi aset-aset dunianya. Sehingga asas amaliyahnya orang munafik yura'unan nas, hanya untuk memperlihatkan kepada manusia bahwa dia melakukan semisal apa yang dilakukan oleh kaum muslimin. Sehingga karena memang tidak ada ruh keimanan dalam hatinya itu, wa idza qamu ila salati qamu kusala, kalau dia harus berdiri salat, dia pun berdiri dengan kemalasan. Sangat malas. Karena nggak ada motivasi. Orang kalau melakukan segala macamnya itu nggak ada motivasinya, nggak ada penyemangatnya, ya malas lah. Berat paling nggak itu terasa berat banget. Orang dioyak-oyak ibunya atau bapaknya suruh sholat. Dianya nggak ada. Itu sholat nggak ada. Sehingga kalau telah berangkat itu ya kepaksa aja. Dengan itu sangat malas dan berat, ya kepaksa mangkat. Niatnya bukan karena termotivasi karena ingin mengabdi kepada Allah, ya karena sekedar nuruti daripada kebuki. Dia kemudian berangkat, salat, nggak ada motivasinya, malas. Beda dengan kaum mukminin. Yang kaum mukminin yang mereka walladzina asyaddu hubban lillah, yang memiliki kecintaan yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memiliki semangat yang besar. Dia memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menikmati amalnya, dia memiliki semangat. Ada seorang munafik yang ikut di perang
Tabuk itu perang yang di antara perang yang Nabi mengumumkan kepada para sahabat, kita akan ke Tabuk. Biasanya Nabi kalau mengumumkan perang nggak tunjukkan tempatnya. Karena mungkin bagian rahasia, tapi Tabuk ini karena jauh, agar orang persiapan. Betul-betul mempersiapkan ya mental, ya fisiknya, yang kemudian persiapan-persiapan yang akan dia bawa. Apalagi di saat mengumumkan perang Tabuk ini, suasananya itu paceklik. Yaitu orang kesulitan ekonomi. Sehingga dikatakan Yaumul Asrah. Yaumul Usrah. Ini hari sulit. Hari yang sulit. Sehingga untuk berangkat itu berat. Panas. Kemudian krisis. Kemudian jauh. Itu sudah memeng ibaratnya orang itu mau berangkat itu memeng. Kalau nggak betul-betul memiliki motivasi yang sangat besar. Berkaitan dengan keimanannya, orang akan terasa sangat berat untuk berangkat. Maka banyak orang munafik yang mereka tidak berangkat. Di perang Tabuk ini ada kasus, ada kisah yang sangat terkenal. Kisah apa, ikhwan? Kisahnya siapa? Di perang Tabuk. Kisah yang sangat terkenal menjadi pelajaran. Kisah sahabat Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu sudah siap-siap. Sudah beli kendaraan, pokoknya udah tinggal berangkat gitu aja. Tapi ketika Nabi sudah mulai berangkat, Ka'ab ibaratnya masih mubang-mubang, mutar-mutar ibaratnya, sampai kemudian kepulangan Nabi nggak berangkat. Ketika Nabi sudah berangkat, Ka'ab kemudian keliling. Itu rata-rata yang dijumpai orang munafik yang tidak berangkat itu. Kemudian ketika Nabi pulang dari perang Tabuk dan Ka'ab dicari-cari Nabi, orang-orang munafik, Nabi biasa perang dari safar, biasanya ke masjid, sholat dulu, baru kemudian ketemu keluarga. Ketika Nabi pulang ke masjid, orang munafik berbondong-bondong mendatangi Nabi, menyampaikan udurnya semuanya itu. Semua udurnya diterima Nabi. Nabi serahkan urusan batinnya kepada Allah SWT. Orang munafik mencari-cari alasan kenapa tidak berangkat. Buat alasan. Ka'ab bin Malik itu seorang yang pandai menyusun kata-kata. Seandainya dia ingin berbohong, bisa. Tapi dia punya pikiran, kalau sekarang dia lolos dari Nabi, pasti Allah akan memberitakan. Sehingga akan menjadi sebuah akibat buruk yang akan dia terima. Maka Ka'ab bin Malik pun bersama dengan gejolak hatinya, maka dia akhirnya jujur dan tidak punya alasan apapun. Akhirnya disikapi Nabi, diboikot Nabi dan para sahabat sampai 50 hari. Sampai turun ayat yang menerima taubatnya Ka'ab bin Malik dengan segala pernak-pernik ujian selama diboikot tersebut. Berkaitan dengan Ka'ab bin Malik. Sampai Ka'ab bin Malik akhirnya menjadi contoh kejujuran dari yang Allah jadikan sebagai contoh untuk orang-orang yang jujur. Bagaimana Ka'ab telah menunjukkan tentang kejujuran imannya, tidak berdusta, dan begitulah seorang mukmin karena dia senantiasa merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kalau toh dia bisa dusta kepada manusia, dia tidak akan bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang munafik pertimbangannya ya hanya manusia saja yang bisa dia tipu-tipu. Sehingga orang munafik kehidupannya tegak di atas yaitu kedustaan. Penipu. Apa kata seorang ini di tengah-tengah perjalanan perang Tabuk? Ma ra'ayna mithla qurra'ina haula arghaba butunan wala akdaba alsunan wala ajbana inda liqa. Kami tidak melihat semisal para qurra' kita ini yang arghaba butunan, yang lebih
rakus dalam urusan perut. Urusannya mangan tok, urusannya itu hanya urusan perut aja. Wala akdaba al-sunan, dan paling dusta lisannya. Wala ajbana inda liqa, dan paling pengecut ketika ketemu musuh. Ini semuanya tentu bertentangan dengan kenyataan hakikat kehidupan Nabi dan para sahabat. Nabi dan para sahabat orang paling tahan lapar. Rasulullah SAW sampai pernah harus mengganjel perutnya dengan batu karena menahan lapar. Rasulullah SAW orang paling zuhud tentang dunia. Pernah keluarga Nabi selama 3 bulan berturut-turut itu dapurnya nggak ngepul masakan. Kemudian bagaimana Nabi urusan dunia, orang yang paling sederhana, yang sangat sederhana. Kalau Nabi mau, Allah tawari gunung Uhud itu jadi emas. Kalau punya emas gunung Uhud, ya tinggal ungkang-ungkang, dodak-dodak, sudah tinggal ngerui saja emas gunung Uhudnya. Nabi nggak mau. Bagaimana Nabi betul-betul yaitu ingin sempurna pembalasan di akhiratnya. Dan menjadi contoh bagi para kaum mukminin. Sehingga ketika Umar bin Khattab mencari-cari Rasulullah SAW dan didapatkan Nabi dalam keadaan bangun tidur ngeplek, tubuhnya ngeplek dengan kloso atau dengan tikar. Bagaimana Umar kemudian sampai menangis, ya Rasulullah, Kisra wa Kaisar. Kisra dan Kaisar seperti itu ya Rasulullah. Ini gelamar, enak, nyaman, dunianya berlimpah ruah. Wa anta Rasulullah. Sedangkan engkau adalah Rasulullah, utusan Allah ya Rasulullah. Engkau begini. Bagaimana Nabi mendidik Umar? Kata Nabi, ya Umar, amma taradha anna lahumud dunya walanal akhirah. Ya Umar, tidakkah kamu ridha kalau buat mereka dunia dan buat kita akhirat? Dunia sepanjang apapun adalah qasirah, pendek. Karena satu hari di sisi Allah seperti 1000 tahun dalam hitungan kita. Dan dunia sehebat apapun, semegah apapun adalah itu rendah. Dani'ah. Rendah. Yang Nabi memberikan tamsil-tamsil dunia enggak lebih daripada seekor, dunia enggak lebih daripada bangkai seekor kambing, dunia enggak lebih daripada kotoran yang keluar di perut manusia, dunia enggak lebih daripada orang sekedar teduh di bawah pohon lalu dia tinggalkan. Yang semua tamsil-tamsil itu adalah menunjukkan tentang hinanya dunia, singkatnya dunia. Sehingga Nabi tegaskan hakikat seorang mukmin bagaimana dia bercita-cita sukses kampung akhirat. Sehingga Umar bin Khattab yang menjadi murid didikan Nabi, bagaimana pula tidak membangun kemegahan itu dengan dunia. Kalau orang membayangkan Umar raja besar, khalifah besar, karena menaklukkan dunia di mana sehingga dunia hasil rampasan tentu sangat melimpah ruah. Tapi Kak Umar itu akan menerima Baitul Maqdis. Dan mereka akan serahkan Baitul Maqdis itu kuncinya kalau yang menerima langsung sang khalifah. Maka Umar pun datang ke Palestina, Syam. Dan Umar bersama dengan budaknya yaitu naik unta sampai ketika mau sampai di Maqdis harus melompati selokan. Kemudian Umar turun, sandalnya dicopot, diturunkan ke leher. Pemandangan ini dilihat oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, gubernur Syam. Dan kemudian
menyayangkan penampilan Umar yang khawatir kalau kewenangan penduduk Syam akan dihinakan atau direndahkan. Kata Umar, ya Abu Ubaidah, hanya bukan engkau yang mengatakan. Lalu Umar pun memberikan kalimat yang betul-betul emas. Bagaimana Umar katakan pada Abu Ubaidah, inna kunna adzalal qaum. Kita ini dulu kaum yang hina. Kaum yang rendah. Nyembah berhala, berzina, minum khamr, membunuh anak perempuan, zalim dan seterusnya. Dan apalagi berkaitan akidah-akidah mereka biasanya telah mendapatkan hidayah Islam, mereka akan sadar kalau dia itu nggak punya otak, nggak punya akal. Karena tuan-tuan yang mereka sembah itu ya mereka buat sendiri, mereka gungkan sendiri, mereka muliakan sendiri. Sehingga Umar pernah habis sholat itu minger sebagian menangis, minger sebagian ketawa. Ketawanya dulu pernah ini Tuhan yang dibawanya itu adalah dari tetelan korma. Korma ditetel-tetel sehingga menjadi patung korma. Kalau sudah kehabisan bahan makanan, tuannya diteteli untuk makan. Karena ini untuk yaitu jatah makan. Nah, otaknya di mana? Bagaimana tuan tetelan korma kemudian butuh diteteli, dipangan sendiri. Sebagaimana juga orang-orang jahiliyah, bagaimana ceritakan seorang yang ketika bicara tentang menceritakan tentang orang-orang jahiliyah, ketika mereka membawa patung, Tuhannya itu patung yang dia bawa, terus patungnya hilang. Kata mereka katakan, ya ahla rihal, wahai penduduk kampung, carilah Tuhan kalian udah hancur. Tuhan kalian lenyap atau hilang, udah hancur. Carilah Tuhan kalian. Cari batu yang semisal dengan patung yang hilang. Kemudian ketika mereka mendapatkan batu, wahai penduduk kampung, wahai manusia, Tuhan kalian sudah ketemu lagi. Sehingga dapat batu yang semisal dengan patung yang hilang. Lalu dia muliakan, dia sembelihkan unta untuk persembahan dan dia sembah-sembah. Orang seperti ini ketika sudah masuk Islam maka dia akan bisa mikir, dulu itu waktu jahiliyah otak kita di mana? Otaknya dia nggak berakal sama sekali. Tapi orang seperti ini yang nggak punya otak seperti ini, dia menggelari Rasul yang mengajarkan tauhid, yang mengajarkan ajaran yang betul-betul lurus. Menggelari Rasul dengan gelar majnun, gila, orang waras, wong sinting. Padahal mereka yang paling sinting, yang mereka sangat sinting, tapi nggak menyadari tentang sintingnya itu. Begitulah ahlul jahiliyah sepanjang zaman. Yang mereka menyesatkan ahlul haq dan bodoh ahlul haq, padahal mereka orang tenggelam di dalam kotoran kebodohan, tenggelam dalam WC, kotoran pikiran mereka, tapi mereka nggak menyadari. Mereka tuduhkan kepada ini ahlul haq. Mengatakan ahlul haq sebagai orang sesat, mereka nggak menyadari kesesatan mereka, yaitu di depan mata yang sangat nyata. Nabi ada orang yang paling zuhud, orang yang paling tahan lapar, yang paling zuhud. Bagaimana orang munafik mengatakan Nabi orang paling rakus dengan urusan mangan. Wala akdaba al-sunan, dan tidak ada yang lebih dusta lesanya dibandingkan dengan para qurra kita ini. Adalah Nabi yang paling jujur, disaksikan oleh manusia, digelari al-amin. Orang paling ini nggak pernah dusta sekalipun, bahkan Nabi uji cobakan kepada orang Quraisy ketika akan menyampaikan kalimat la ilaha illallah. Wahai Quraisy, seandainya aku kabarkan kepada kalian di balik bukit ini ada pasukan akan menyerang kalian, amusaddiquni,
apakah kalian akan membenarkanku? Kata mereka, kami tidak pernah mendapatkan pengalaman engkau berdusta. Artinya Nabi selama ini dilihat semuanya kejujuran. Wala jibana inda liqa, dan tidak pula yang lebih pengecut dibandingkan dengan para qurra kita ini ketika musuh. Padahal tidak ada yang lebih pemberani dibandingkan Nabi dan para sahabat. Bagaimana perang Badar, perang Uhud, perang-perang yang lainnya semuanya menunjukkan tentang kepahlawanan Nabi dan para sahabat. Yang jelas banyaknya jihad yang dilakukan oleh muslimin, semuanya bukti keberanian mereka, kepahlawanan mereka, bagaimana menampakkan ini keberanian untuk meninggikan kalimat Allah SWT. Maka faqala lahu Auf ibnu Malik, berkata Auf bin Malik, kadzabta, kamu dusta. Walakinna munafiq, tapi kami ini orang munafik. Dan begitu sikap orang munafik. Melecehkan Nabi dan para sahabat. La ukhbiranna Rasulullah SAW, sungguh akan aku kabarkan kepada Rasulullah SAW. Orang munafik zaman dulu, mereka melakukan hal yang gini-gini itu lebih banyak sembunyi-sembunyi. Nggak terang-terangan di depan Nabi. Sekarang ini orang munafik, orang-orang munafik ngewai gleh, lebih lebih ngegleh dibandingkan dengan matahari di siang bolong. Rai gedek sehingga tidak malu dengan pengakuan keislamannya dan menunjukkan kemunafikannya, kekafirannya yang ceto welo-welo tanpa tedeng aling-aling. Ini perbuatan-perbuatan menunjukkan ini perbuatan kufur layaknya orang kafir atau orang yang mereka yaitu musyrik. Sehingga ini menunjukkan tentang lebih buruknya kemunafikannya dibandingkan dengan orang munafik di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fadhaba Auf ila Rasulullah Sallam. Maka Auf pun pergi kepada Nabi. Maka boleh apabila ada perbuatan yang menjadi celaan kepada Islam, dilaporkan kepada penguasa untuk yaitu menghilangkan keburukan tersebut. Auf lapor kepada Rasulullah SAW liukhbirahu, untuk menghabarkan perihalnya tersebut. Fawajatal Quran qad sabaqahu, ternyata Quran telah mendahului turun sehingga Nabi sudah tahu dengan ayat Allah yang Allah turunkan tentang perilaku orang munafik tersebut. Faja'a dzalika ar-rajul ila Rasulillah sallallahu. Maka orang itu pun mendatangi Nabi. Wa qadir tahala wa raqiba naqatahu. Tapi Nabi sudah siap-siap pergi, mengendari ontanya, sudah mau jalan. Faqala, maka orang ini mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab wa nakhudhu wa natahaddath haditha raqbi. Ya Rasulullah, sesungguhnya kami hanya main-main, kami hanya sendoguro, pembicaraan ini pengendara, nuqatti bihi annat tariq, hanya istilahnya pembicaraan pengisi perjalanan. Ngobrol-ngobrol, tapi obrolannya adalah hinaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada ini Islam. Kalau Ibnu Umar mengatakan, ka'anni anzuru ilahi muta'alliqan bi nis'ati naqati Rasulullah sallam. Lihat dia bergelantungan di pelananya Nabi, sambil jadi kundelan pelananya Nabi. Wa inalah kijarah tan kubur rijlai, sedangkan batu atau kedua kakinya saruk-saruk batu, atau dia nyaruk-nyaruk batu. Dia sambil megangi pelana Nabi, mengatakan innama kunna nakhudhu al-ab. Maka Nabi katakan, abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastasiun. Apakah terhadap Allah, Rasulnya dan kaum mukminin dan ayat Allah, kepada Allah, ayat Allah, Rasulnya kalian istihza, kalian para Allah mempermainkan. La ta'tadiru, enggak ada udzur. Qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Ini adalah penjelas
ayat yang Allah turunkan tentang orang munafik, kisahnya seperti itu. Mari kita lihat ma yustafadu minal athar. ما يستفاد من الأثر الأول بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ورسوله والمؤمنين. Bayanu ma tantawi alaihi nufusul munafikin min adawah lillahi wa rasulihi wal mu'minin. Penjelasan ini penjelasan tentang apa yang meliputi jiwa orang munafik. Penjelasan tentang apa yang itu menjadi hakikat jiwa orang munafik. Yang orang munafik ini jiwanya diliputi dengan minal adawah lillah wa rasulih wal mu'minin. Diliputi dengan permusuhan kepada Allah, Rasulnya, dan kepada kaum mukminin. Menyimpan permusuhan, kebencian, sehingga pasti satu saat akan keceplos, akan keluar, akan tertunjukkan. Ibaratnya sepandai-pandai tupai melompat, pasti apa gimana? Ya kan, ya gitu pokoknya. Ya orang munafik, pandainya dia menyimpan kemunafikannya, pasti akan ketahuan dengan perilakunya, ucapannya, segala macamnya. Orang munafik yang jelas menyimpan dalam hatinya ada rasa permusuhan kepada Allah, Rasulnya, kepada kaum mukminin. Maka kalau perilakunya kemudian menunjukkan sangat nyaman dengan orang kafir musyrik dan panas mendidih hatinya ketika mensikapi kaum muslimin, kaum mukminin, dia begitu perwatakan aslinya ya begitu. Itu menunjukkan tentang hakikat jati dirinya. Kalau melihat Islam itu sepet, hatinya itu mendidih, kelojotan kata orang itu. Tapi kalau dia menyaksikan kekafiran, kemusyrikan, kemunafikan, kemaksiatan, sejuk menjadi ayam tentang, sehingga ya menunjukkan tentang keasilan jiwa mereka. Terus yang kedua. Ini karena manistahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun wa inkana mazihan. Anna manistahza'a billah wa ayati wa rasulihi fahuwa kafirun wa inkana masihan. Semuanya orang yang mereka istihza kepada Allah, ayatnya, Rasulnya, dialah kafir. Walaupun dia main-main. Nggak boleh main-main dengan hal yang berkaitan dengan Allah, ayatnya, Rasulnya. Bagaimana dia akan menjadikan bahan permainan. Menunjukkan adalah perendahan, penghinaan, pelecehan, tidak mengagungkan, bertentangan dengan ini tuntutan jiwa orang mereka mentauhidkan Allah Ta'ala. Yang ketiga. Salih anna dhikra af'alil fustafi di wulatil umuri liyarda'uhum laisa minal ghibati wan namimati bal huwa minan nasihati lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin. Ya anna dhikra af'alil fusaq, sesungguhnya menyebutkan perbuatan orang fasik yang merusak, liwulatil umur, kepada penguasa, pemegang kekuasaan, liyarda'uhum, agar bisa dihentikan perbuatan tersebut. Laisa minal ghibah, bukan termasuk ghibah, wa namimah, bukan termasuk ghibah dan namimah, bal huwa minan nasiha lillah, tapi termasuk nasihat kepada Allah, Rasulnya, a'immatul muslimin, dan pada umumnya kaum muslimin. Sehingga agar orang seperti itu tidak main-main, tidak melecehkan, tidak yaitu berbuat kerusakan, agar terjaga agama ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga tidak dibiarkan orang seperti itu keliaran, menebar kerusakan di tengah-tengah manusia dengan aksi-aksi yang melecehkan agama Allah Subhanahu wa taala. Yang di zaman kita para penghina agama seperti ini sangat banyak. Terus ala a'da'illahi wa rasulih. Ya al-ghilbah ala a'da'illahi wa rasulih, sikap keras terhadap orang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dan ini merupakan tuntutan iman.
Karena iman adalah mencintai Allah dan mencintai apa yang dicintai Allah. Mencintai Rasulullah dan mencintai apa yang dicintai Rasulullah. Dan membenci apa yang dibenci Allah dan Rasulnya. Kalimat. Anna minal adari ma la yanbaghi qabulahu. Anna minal a'dhar ma la yanbaghi qabulahu. Ada uzur-uzur yang tidak layak diterima. Nah, jika ada uzur yang bisa diterima, ada uzur yang tidak bisa diterima. Terus من النفاق فإن الله سبحانه أثبت لهؤلاء إيمانا قبل أن يقولوا ما قالوا. al-khawfu minan nifaq. Ini hendaknya takut dari sikap nifaq. Inna Allah subhanahu asbata lihaula imanan qabla ayyaqulu maqaluhu. Karena Allah menyebutkan tentang iman sebelum mereka mengucapkan kalimat yang mereka ucapkan. Artinya jangan sampai orang yang mereka tadinya punya keimanan, dia menjadi kafir dengan perbuatan yang dia lakukan. Ini merupakan sikap kemunafikan. Bersama dengan keimanan dia, lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan kekufuran. Itu adalah menunjukkan yaitu perbuatan seorang munafik. Dan yang seorang mukmin mengkhawatirkan dirinya terjerumus dalam sikap-sikap nifak. Sehingga hendaknya hati-hati jangan sampai yaitu kepleset dalam perbuatan-perbuatan nifak yang bisa menjadikan dia kafir. Terus anal istihza' billahi aw birrasuli aw bil qur'ani naqidun min nawaqidil islami walau lam ya'taqid dzalika bi qalbi. Ya annal istihza' billah wa bira'au bir rasuli au bil Quran naqidun min awaqidil Islam walau lam ya'taqid dzalika biqalbi. Sesungguhnya istihza' kepada Allah, kepada Rasul, kepada Quran itu adalah pembatal di antara pembatal Islam walaupun dia tidak berkeyakinan dengan hatinya. Istihza' ini adalah termasuk perbuatan zahir yang bisa membatalkan keislaman. Jadi pembatal Islam itu bisa ucapan, bisa perbuatan, bisa keyakinan. Sehingga ada pembatal Islam yang berkaitan masalah ucapan-ucapan, pembatal Islam berkaitan masalah perbuatan, pembatal Islam berkaitan masalah keyakinan. Sehingga walaupun tidak sesuai dengan keyakinan, hati-hati dengan perbuatan yang bisa merusak keislaman seseorang. Aditya ada nggak? Ada. Adnan? Ada Agung Indra? Pak Bin? Ada. Heru? Khasani? Muhammad Samsul? Muaimin? Abdurrahman? Cahya? Muhammad Lutfi? Noval? Pandu Ikhwan? Noval? Ya, Raden Galih, Reza Mahendra, Riko, Rino, Rudianto, Safanda, Sikit, Syam Al-Qadri, Taufik, Wahyu Utama, Wahyu Triadi, Bedianto, Yafi, Yusuf. Kita juga sekian dulu ya kawan. Ada pertanyaan? Gimana? Nama aslinya? Nama asli yang besar tadi Hani tadi. Hani. (68 Hijriah). Ya, namanya Hani Ibnu Yazid Al-Kindi. Ada pertanyaan Ustadz? Bismillah, barakallahu fiik Ustadz. Ana bertanya, jika seorang punya banyak anak, yang paling tua adalah perempuan, apakah sebaiknya dia berkunyah dengan anak perempuan yang paling tua itu, atau dengan adik laki-lakinya yang terbesar? Jazakallahu khairan. Ya, boleh dengan yang perempuan, boleh dengan laki-laki.
Berikutnya Ustadz, Bismillah, Barakallahu Fik Ustadz, Ana bertanya apa sikap yang diajarkan Islam terhadap orang yang jauh lebih tua umurnya? Gimana? Lebih tua umurnya. Apa sikap yang diajarkan Islam terhadap orang yang lebih tua umurnya, tapi naudzubillah masih suka berbuat maksiat seperti ikut berjoget di acara-acara musik, karaoke, dan lain-lain. Jazakumullahu khairan. Ya, diingatkan. Dan kalau dia kerusakannya terang-terangan bisa diperingatkan manusia dari ketularan perbuatan. Ya, diingatkan sesuai dengan kedudukannya, bisa dengan cara-cara yang tetap menghormati orang tua, dengan cara yang tetap ada rasa penghormatan pada orang tua, kecuali kalau dia udah rusaknya itu merusak masyarakat, provokator, kemudian terang-terangan maksiatnya, dan dia memang mendakwakan maksiatnya, ya sudah ya, kalau antum punya kekuatan juga, punya pengaruh juga, dia bisa kemudian juga ditahdir terang-terangan juga. Ya intinya adalah termasuk berpikir tentang maslahat dan madarat yang akan muncul. Karena berkaitan dengan ingkar mungkar itu adalah berkaitan dengan berpikirnya tentang masalih dan mafasid. Hal yang baik, yang kebaikan yang akan muncul atau keburukan yang akan muncul. Pertanyaan berikutnya Ustadz, Afan Ustadz izin bertanya, bagaimana kondisi orang yang dia terkadang mengagungkan Allah, terkadang tidak, seperti orang yang saat di jalan kadang mengalihkan pandangan dari yang haram atau melihat aurat perempuan, terkadang mengikuti pandangan tersebut, yaitu mengikuti pandangan melihat aurat perempuan. Bagaimana nasihat untuk orang yang dalam kondisi tersebut? Syukran, jazakallahu khairan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, tentunya adalah meningkatkan muraqabatullah, dirasa diawasi oleh Allah SWT. Karena Allah tahu inatal a'yun, Allah mengetahui pengkhianatan mata. Sehingga walaupun manusia dia bisa dia tipu dengan atau ditilepkan, tahu nggak ditilep kayak? Nggak tahu nggak? Nilepkan gimana? Bahasa Indonesianya apa? Hah? Menilep. Yang limpeke, nilepkan, mengelimpekkan. Oh, itu bahasa Jawa nih, Mas. Ya, intinya walaupun dia bisa ngelimpekkan manusia, tapi dia nggak bisa ngelimpekkan Allah SWT. Maka ini berkaitan dengan bagaimana menanamkan sikap muraqabahnya kepada Allah. Allah itu melihat kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Sehingga ketika ada orang Nasr bin Adam berkaitan dengan yaitu cara meninggalkan kemaksiatan. Kata Ibrahim bin Adam, kalau kamu ingin maksiat satu, yaitu lakukan di tempat kamu jangan makan rezekinya Allah Ta'ala. Bagaimana? Enggak makan rezekinya Allah, semuanya rezeki adalah dari Allah SWT. Mana Anda makan rezeki Allah sedangkan kamu bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, kalau kamu ingin maksiat, lakukan di tempat yang bukan miliknya Allah. Di mana tempat yang bukan miliknya Allah? Langit bumi semuanya miliknya Allah SWT. Bagaimana Anda bermaksiat sedangkan Anda melakukannya di tempatnya Allah? Yang ketiga, kalau kamu ingin maksiat, lakukan di tempat yang kamu. Bagaimana di mana tempat ada yang Allah tidak melihat, sedangkan Allah melihat segala-galanya. Bagaimana Anda maksiat, sedangkan Anda makan rezekinya Allah, di tempatnya Allah, Allah melihat kamu. Yang keempat, kalau kamu akan maksiat, maka renungkan, kira-kira kalau malaikat maut datang ingin mencabut nyawamu, bisa nggak kamu merengek-rengek untuk mengundurkan pencabutan nyawa? Tentu nggak bisa, bagaimana nggak bisa, Anda tetap bermaksiat. Kemudian yang kelima, kalau kamu ingin maksiat, maka bayangkan seandainya kamu nanti akan dilempar malaikat ke jahanam, bisa nggak kamu itu merengek lalu di hatinya luluh sehingga tidak jadi melempar kamu ke jahanam. Intinya semuanya nggak bisa. Kalau nggak bisa, bagaimana nekat untuk berbuat? Ya ini kemaksiatan. Demikian, ya kawan. Demikian kita lanjutkan sekian dulu. Ada teman-teman masjider yang mau ke sini. Dan mudah-mudahan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.